Penempatan dana PEN ini kan dikaitkan dengan bagaimana pemerintah untuk melakukan penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi nasional dalam rangka untuk menjaga ketahanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Jadi memang penempatan dana ini dioptimalkan semuanya di tahun 2020 karena dananya juga menggunakan dana pembiayaan di tahun 2020. Nanti di tahun 2021 kita akan mendapatkan arahan dari Menteri Keuangan bagaimana nanti program-program PEN khususnya terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Karena nanti penempatan dana ini kan ada yang tenornya 3 bulan untuk Himbara dan 6 bulan untuk BPD dan Bank Syariah. Apakah nanti akan dievaluasi, akan dijadikan program penempatan dana berikutnya, atau menjadi program-program prioritas sesuai dengan prioritas pemerintah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional. Mungkin demikian, Mbak Monika. Tapi apakah ini menjadi usulan begitu Pak dengan masifnya begitu ya dana yang dikucurkan dan juga ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah untuk mungkin dilakukan kembali nih di tahun 2021 mendatang, mengingat bahwa memang 2021 juga mungkin penuh dengan ketidakpastian, kita tidak pernah tahu begitu. Iya, saya kira itu juga menjadi bagian dari pertimbangan di Kementerian Keuangan melihat bagaimana efektivitas kemudian nanti pengaruhnya penempatan dana ini tadi kepada untuk perbankan ya, untuk keyakinan untuk melakukan tadi ekspansi kredit, untuk membuat program-program khusus kepada UMKM, kepada sektor usaha. Nah, ini akan menjadi pilihan yang sangat terbuka sehingga penempatan dana ini juga tetap bisa dilaksanakan di 2021, tapi kemudian menjadi bagian dari kebijakan PEN maupun pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Mungkin demikian Pak Monika. Hanya Baik, saya Pak. ingin menambahkan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya ingin menambahkan mengenai bagaimana leverage dari dana PEN ini ke sektor-sektor ya. Tadi memang kami sampaikan paling banyak di sektor perdagangan dan eceran gitu ya, yang memang menjadi bagian penting dari sektor UMKM ini 95,67 triliun Pak Monika, paling besar. Kemudian di pertanian, kemudian di perikanan ini sampai ke 44,02 triliun. Ya, konstruksi 19,63 triliun. Akomodasi dan jasa ini juga menjadi sasaran untuk penempatan dana ini hingga 26,99 triliun. Dan di industri pengolahan ya di beberapa sektor-sektor usaha industri ini 31,82 triliun, dan rumah tangga tadi yang untuk ke sisi demand itu 21,55 triliun. Itu saya kira data-data kuantitatif dari penempatan dana ini ke sektor-sektor usaha. Baik, kalau kita lihat dari sektornya sendiri begitu ya, perbandingannya seperti apa nih Pak? Sektor korporasi dan juga non korporasi dari penempatan dana di perbankan saat ini Pak. Ya, jadi penempatan dana perbankan ini kan memang ditujukan untuk ke arah sektor yang mendukung ekosistem UMKM. Nah, mendukung ekosistem UMKM tentu bukan hanya UMKM saja ya, tapi juga sektor non-UMKM atau korporasi yang bisa menjadi off-taker-nya UMKM. Nah, dengan kondisi demikian, memang penempatan dana ini sekitar 70%-an itu adalah kepada UMKM. Nah, kepada non-UMKM artinya menengah, kemudian yang sifatnya korporasi itu sekitar 30%-an lah, Pak Monika. Tapi tadi korporasi ini juga terkait dengan ekosistem UMKM tadi, karena korporasi ini yang membeli produk-produknya UMKM sebenarnya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.